Selamat pagi, Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah, dan dengan fokus pada tiga aspek penting, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Topik ini sangat relevan karena Indonesia memiliki target menjadi negara maju pada tahun 2045 melalui visi Indonesia Emas. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara telah berhasil mencapai status negara berpendapat menengah, tetapi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga sulit naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Kondisi ini biasanya terjadi karena keunggulan biaya tenaga kerja yang murah mulai berkurang, sementara kemampuan inovasi dan produktivitas belum cukup kuat untuk bersaing dengan negara maju. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan dan negara tersebut terjebak dalam kelompok pendapatan menengah dalam waktu yang lama. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, Indonesia sudah berada dalam kategori upper middle income country. Pada tahun 2025, PNB per kapita Indonesia mencapai sekitar 5.027 dolar Amerika Serikat. Namun angka ini masih jauh dari standar negara maju menurut World Bank yang berada pada kisaran 13.845 dolar Amerika Serikat. Selain itu, jumlah kelas menengah Indonesia juga mengalami penurunan dari sekitar 57,83 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan memperkuat daya beli masyarakat. Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ada empat langkah utama yang dapat dilakukan. Pertama, menjaga stabilitas harga dan nilai tukar agar inflasi tetap terkendali dan kepercayaan investor terjaga. Kedua, memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sehingga kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dapat saling mendukung. Ketiga, mendorong hilirisasi dan inovasi domestik agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambahan tinggi. Keempat, melakukan diversifikasi sektor ekonomi sehingga pertumbuhan tidak hanya bergantung pada suatu sektor tertentu. Grafik ini menunjukkan perbandingan tax ratio Indonesia dengan beberapa negara lain pada tahun 2023. Tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dan dapat dilihat bahwa tax ratio Indonesia masih berada di sekitar 10% dan relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, Brasil, bahkan Inggris. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penerimaan pajak. Peningkatan tax ratio akan memberikan pemerintah sumber pendanaan yang lebih besar untuk pembangunan tanpa harus terlalu bergantung pada utang. Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga memiliki peran yang sangat penting. Terdapat empat strategi utama. Pertama, meningkatkan investasi pada sumber daya manusia dan pendidikan. SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Kedua, memastikan belanja negara dilakukan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, memberikan insentif kepada investor untuk menarik investasi baru yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keempat, melanjutkan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efisien. Grafik ini menunjukkan perkembangan utang luar negeri Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024.
Secara umum terlihat bahwa total utang luar negeri Indonesia mengalami tren peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Utang pemerintah juga menunjukkan pola yang relatif sama. Peningkatan utang sebenarnya bukan masalah selama penggunaannya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, fokus utama bukan hanya pada jumlah utang, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya. Dalam pengelolaan utang luar negeri, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, utang harus dikelola secara hati-hati agar tidak membebani keuangan negara di masa depan. Kedua, utang harus digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, perlu dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan agar penggunaan dana utang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Keempat, pemerintah juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan membayar utang, sehingga keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Sebagai kesimpulan, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari middle income trap dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun hal tersebut memerlukan sinergi dari tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan fiskal yang kuat dan produktif melalui peningkatan kualitas SDM, reformasi perpajakan, dan belanja yang efektif. Kedua, kebijakan moneter yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan penguatan sektor produktif. Ketiga, pengelolaan utang luar negeri yang dilakukan secara cermat dan diarahkan pada investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Dengan koordinasi yang baik antara ketiga aspek tersebut, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mencapai status negara maju. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi Indonesia keluar dari middle income trap melalui kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri.